Bab 71 Latihan Palu. Ketika Gu Yue disebutkan, Xie hanya bisa menghela nafas. Minggu ini, dia berkompetisi melawan Gu Yue lebih dari sekali atau dua kali. Meskipun dia hampir tidak bisa menerimanya. Dia harus mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Gu Yue di levelnya saat ini. Kontrol Gu Yue terhadap 6 elemen hanya melibatkan terlalu banyak permutasi, hampir tidak ada pola atau ritme di belakangnya. Menambah itu, efek amplifikasi dari keterampilan jiwa pertamanya. Elemental tidak membuatnya sehingga bahkan dalam pertempuran gesekan kekuatan jiwa, dia masih tidak bisa menandingi Gu Yue. Tang Wulin berseru, "Hei, sudah terlambat. Kita semua harus memulai meditasi kita. Saya harus bertemu dengan guru besok. Jadi saya tidak akan bersekolah. Akademi tingkat menengah mendapat istirahat sekali seminggu. Dan para siswa diizinkan untuk melakukan apapun yang mereka sukai selama periode waktu ini." Tang Wulin tidak punya waktu untuk menyelesaikan tugasnya menempa Iron Dragon Langit dan merasa cemas tentang hal itu. Kedatangan Mang Tian datang sebagai suatu kebetulan, dia ada di sana untuk menyelesaikan tugasnya juga. Pagi selanjutnya, Tang Wulin menuju keluar dari akademi setelah sarapan. Bergegas menuju bengkel penempaan Mang Tian. Ding ding dang dang. Suara keras bisa terdengar dari bengkel penempaan. Meskipun Tang Wulin belum masuk. "Guru." Tang Wulin menggunakan kunci untuk membuka pintu dan memasuki bengkel penempaan. Dia menemukan Mang Tian yang agak sibuk. Mang Tian memandang ke arahnya. Anda cukup bersemangat. Tampaknya Anda telah berkultivasi dengan sungguh-sungguh." Tang Wulin menggaruk kepalanya dengan gelisah. "Tapi, pandai besi." Mang Tian melambaikan tangannya. "Kamu sudah bisa melakukan Tousan Refinements. Itu sudah sebagus dipromosikan ke tahap yang berbeda. Hal seperti itu tidak dapat diperbaiki murni melalui latihan. Sehubungan dengan usia Anda saat ini, berlatih lebih keras untuk meningkatkan kekuatan jiwa Anda masih yang paling penting. Dengan demikian, tidak ada kesalahan dalam tindakan Anda. Tapi mulai sekarang, datanglah ke sini setiap akhir pekan. Oke, pergi dan ganti baju. Saya akan membantu Anda membiasakan diri pada penggunaan Tousan Refined Heavy Silver Hammers. Anda dapat menyelesaikan tugas Anda di sore hari." Mang Tian tidak bisa menahan diri untuk mempertahankan sikap dingin terhadap muridnya. Ketika dia mencoba mendapatkan nomor kontak muridnya dari Grandmaster Chen Yue, dia direcoki tanpa henti oleh Chen Yue untuk waktu yang lama. Bahkan Presiden telah mengambil inisiatif untuk secara pribadi mendekatinya untuk itu. Meskipun Issea City memiliki kedudukan rendah di seluruh benua, Mu Chen masih merupakan salah satu dari 10 pengrajin Sein terbesar di benua itu. Status seperti itu tidak hanya dalam dunia pandai besi. Dia adalah karakter bergengsi di seluruh benua. Jika bukan karena istrinya menjadi warga kota Issea, dia tidak akan datang ke sini. Kemarin, Mu Chen telah menyarankan bahwa jika Tang Wulin memiliki pertanyaan tentang apapun dalam studinya, dia dengan senang hati akan membantunya. Bagaimana ini tidak mengejutkan dan menyenangkan Mang Tian. Namun, tampaknya baginya bahwa ajarannya sendiri untuk Tang Wulin sudah cukup. Dia memiliki pikiran egoisnya sendiri juga. Jika dia menyerahkan Tang Wulin ke Mu Chen sekarang, siapa yang akan dianggap sebagai guru yang sebenarnya di masa depan? Inilah sebabnya mengapa Mang Tian tidak memberi Tang Wulin kesempatan untuk menampilkan keseluruhan kemampuannya dengan Tousan Refinements dan langsung melanjutkan ke pengrajin peringkat ketiga. Bakat Tang Wulin dalam pandai besi tidak hanya didasarkan pada kekuatan ilahi bawaannya. Meskipun jarang memiliki kekuatan ilahi bawaan, itu masih mungkin. Namun, kemampuan nyata yang dibutuhkan untuk bangkit dan menjadi pandai besi kelas atas tidak hanya berdasarkan itu. Semakin tinggi pangkat pandai besi, semakin besar pentingnya pemahaman dan kekuatan jiwa seseorang. Ketika mereka mencapai tahap selanjutnya, mustahil untuk mencapai terobosan tanpa kekuatan jiwa yang cukup. Mang Tian adalah salah satu contohnya. Jika bukan karena persyaratan itu, dia akan cukup percaya diri untuk mencapai peringkat Saint Craftsman. Kekuatan bawaan Tang Wulin mengimbangi kekuatan jiwanya yang tidak memadai. Lebih penting lagi, anak ini memiliki tingkat pemahaman manusia super. Dia memiliki kemampuan untuk memasuki kondisi fokus ekstrim selama setiap sesi penempaan, terutama saat dia melakukan Tousan Refinements.
Disinilah dia bisa memahami kehidupan yang tersimpan di dalam logam. Mang Tian ingat masa lalu. Hanya ketika dia menjadi pandai besi peringkat keempat dia berhasil sesekali memasuki negara itu. Karena itu, Tang Wulin berbakat dalam banyak aspek pandai besi. Dengan ketekunan dan tekadnya, Tang Wulin belum kendur dalam 3 tahun ini. Dan ini telah meletakkan dasar yang kokoh untuk dirinya sendiri. Anak yang taat ini, Mang Tian tidak mau mengirimnya ke orang lain. Mang Tian berniat mengolah Tang Wulin ke Master Craftsman rank sebelum mengizinkannya untuk mengungkapkan kemampuan penuhnya. Sampai saat itu, Mang Tian bersumpah ia tidak akan membiarkan muridnya diculik lagi. Setelah berganti pakaian, Tang Wulin memulai latihan penempaannya pada sepotong logam normal dengan Tousan Refined Heavy Silver Hammers. Ketika dia mulai, ada sedikit keributan karena efek Stack Hammers. Namun, palu-palu ini ditempa melalui pengorbanan darahnya. Setelah berlatih dengan palu-palu ini, ia telah bekerja pada kondisi di mana ia disinkronkan dengan palu-palu itu. Meskipun sama ribu halus, jika seseorang menggambarkan dia dan palu tungsten sebagai dua hati yang berdetak satu, maka palu perak berat yang ditempa menggunakan pengorbanan darah ini telah menciptakan hubungan antara hati dan jiwanya. Perasaan ini aneh, karena menenangkan dan tak terlupakan. Ketika dia tenggelam dalam tahap seperti itu, penggunaan Tousan Refined Heavy Silver Hammers tidak akan menjadi masalah sama sekali. Ketika Mang Tian mengamati dengan seksama, serangan muridnya cukup sederhana. Dia menyaksikan Tang Wulin bekerja dalam keadaan konsentrasi tinggi. Dengan matanya yang bersinar karena mereka tampaknya memantulkan percikan api yang ditembakkan dari palu perak berat, Mang Tian tidak bisa menahannya saat napas panjang keluar darinya. Setelah menyelesaikan Tousan Refinements, kecemerlangan anak ini akhirnya muncul dengan sendirinya. Sampai senja, Tang Wulin dengan terampil menempa Iron Dragon Sky dengan Tousan Refined Heavy Silver Hammers. Penyelesaiannya menandai akhir dari latihan hari ini. Ayo pergi. Saya akan menemani Anda ke Asosiasi Pandai Besi untuk menyerahkan tugas Anda. Kemudian Anda dapat menerima tugas kedua Anda. Anda bisa menyelesaikannya selama istirahat minggu depan. Dan kemudian mengirimkannya, kata Mang Tian. Ya. Tang Wulin menjawab dengan cepat. Mang Tian diam-diam berpikir bahwa dengan kehadiran waktu penyangga seminggu, tidak ada yang akan curiga kemampuan penempaan Tang Wulin yang sebenarnya. Asosiasi Pandai Besi jauh lebih sibuk di malam hari daripada di siang hari. Mang Tian membawa Tang Wulin langsung ke lantai 2 untuk menyampaikan tugasnya dan meminta spesialis asosiasi untuk memeriksa item tugas sebelum memberi Tang Wulin remunerasi. 20.000 koin federasi. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menerima jumlah begitu besar dan ia menyerahkan koin ke Mang Tian. Guru, untukmu. Mang Tian menggelengkan kepalanya. Setelah mencapai peringkat kedua, dan dari sudut pandang tertentu, kamu sudah menyelesaikan magangmu. Ini memang hakmu. Tang Wulin menjawab. Tapi saya telah menggunakan bengkel penempaan Anda. Wajah Mang Tian menunjukkan senyum. Apakah kamu pikir aku keberatan dengan itu? Juga, ketika orang tua Anda pergi dalam perjalanan bisnis, mereka memberitahu saya bahwa Anda tidak perlu menelepon ke rumah. Oh, baik. Meskipun Tang Wulin tahu dia jauh dari tujuannya, masih ada perasaan gembira di dalam hatinya dengan perolehan 20.000 koin federasi ini. Kerja keras membawa kekayaan dan kemuliaan. Uang ini diperoleh semata-mata melalui kerja kerasnya. Setelah mengumpulkan tugas peringkat kedua lainnya, ia meninggalkan asosiasi dengan Mang Tian. Guru, aku akan mentraktirmu makan. Tang Wulin melompat maju dengan saran ini. Mang Tian menggelengkan kepalanya. Kamu bisa mendapatkan makananmu kembali di akademi. Guru memiliki beberapa hal lain. Anda harus ingat untuk mengunjungi tempat guru Anda setiap minggu untuk menjadi tukang besi. Setiap bulan, Anda harus menghasilkan beberapa ribu produk refined. Guru akan meninggalkan beberapa materi untuk Anda di bengkel. Produk-produk Tousan Refined itu akan menjadi biaya untuk menggunakan bengkel penempaan saya. Ya, Tang Wulin menjawab tanpa ragu-ragu. Babak 72 turnamen promosi kelas dimulai. Dengan efek Stack Hammers dari Tousan Refined Heavy Silver Hammers, kesulitan Tousan Refinement sekarang jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Hari-hari segera berlalu. Selama 6 hari dalam seminggu,
dia akan sulit berkultivasi. Di hari yang tersisa, dia akan menempa. Pada saat ini, Tang Wulin bersama dengan Gu Yue dan Xie Xie berada di dalam kantor Wu Zhangkong. Dia memberitahu mereka bahwa pertandingan pertama turnamen promosi kelas akan dimulai minggu berikutnya. Sebelum Tang Wulin menyadarinya, 2 bulan telah berlalu. Selama 2 bulan terakhir ini, semua orang telah berubah lebih dari sedikit. Perubahan yang paling penting adalah bahwa di bawah pelatihan khusus Wu Zhangkong, ketiganya telah saling memahami satu sama lain, menyebabkan hubungan mereka menjadi jauh lebih harmonis sekarang. Gu Yue tanpa ragu adalah yang terkuat di antara mereka bertiga. Bahkan ketika dia keluar semua, Xie Xie tidak dapat menutup celah di antara mereka sedikitpun. Kekuatan jiwa Xie Xie, secara mengejutkan, telah tumbuh ke peringkat 19 selama 2 bulan terakhir. Setelah naik 1 peringkat lagi, ia akan dapat menerima cincin jiwa kedua dari jiwa rohnya yang berusia 100 tahun. Sehingga menjadi Grandmaster jiwa. Kekuatan jiwa Gu Yue telah meningkat 2 dan mencapai peringkat 17. Meskipun ia memiliki rumput Blue Silver sebagai jiwa bela dirinya, Tang Wulin bekerja keras setiap hari untuk meningkatkan kontrol jiwa bela dirinya sementara juga menggunakan teknik meditasi tingkat yang lebih tinggi saat ia menjalani pelatihan Wu Zhangkong. Ini telah memungkinkan kekuatan jiwanya meningkat 1 peringkat ke peringkat 12. Menurut kecepatannya saat ini, dia pasti akan bisa mencapai peringkat 20 sebelum dia lulus dari akademi menengah. Dengan kesadaran dirinya yang melimpah, Tang Wulin tidak repot-repot membandingkan dirinya dengan Xie Xie dan Gu Yue. Sebaliknya benar-benar puas dengan kemajuannya. Guru, siapa yang dikirim kelas 4 untuk berperang bersama kita? Apakah Anda memiliki data mereka? Xie Xie dengan penuh semangat bertanya kepada Wu Zhangkong. Wu Zhangkong dengan dingin menjawab, jika kalian membutuhkan data pada kelas 4 yang sangat kecil untuk mengalahkan mereka, bisakah kamu masih dianggap sebagai murid saya? Anda hanya memiliki 1 misi selama turnamen minggu depan, hancurkan lawan Anda. Apakah kamu mengerti? Ya. Mereka bertiga berseru. Wu Zhangkong berkata, turnamen promosi kelas akan segera dimulai. Akan ada 1 pertempuran sehari sampai turnamen berakhir. Aku akan memberi kalian target, menangkan jalanmu ke kelas 4. Menang terus sampai kelas 4. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mata Tang Wulin terguncang. Sementara Xie Xie hanya bisa menelan ludahnya, meskipun dia percaya diri. Harus diketahui bahwa individu-individu berbakat dari kelas 4 sudah akan mendapatkan cincin kedua mereka. Bahkan, ada beberapa cincin Grandmaster jiwa di kelas 3. Namun, mereka hanya di kelas 1 dan ditugaskan untuk bertarung sampai kelas 4. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh menjawab. Apa yang saya bicarakan adalah kelas 4. Kalahkan kelas 1 kelas 4 dan Anda semua akan menerima hadiah. Jika tidak, saya akan membuang semua prestasi kelas Anda. Xie Xie menantang berkata, Guru, bukankah ini terlalu keras? Wu Zhangkong berkata, jika Anda merasa keras, maka Anda dapat menarik diri. Hanya Wulin dan Gu Yue yang akan bersaing. Besar. Saya tidak ingin anak yang tersisa ini, kata Gu Yue dengan acuh tak acuh saat dia bermain dengan jari-jarinya. Kamu. Xie Xie berbalik untuk menatapnya. Karena Gu Yue selalu menekannya dengan kekuatannya, Xie Xie memperlakukannya dengan permusuhan dari awal sampai akhir. Gu Yue memiringkan kepalanya dan balas menatapnya. Kamu tidak bisa menerima ini. Xie Xie memandang Tang Wulin, yang berkata, guru tidak pernah berubah pikiran setelah memutuskan sesuatu sebelumnya. Lebih baik jika Anda melakukan yang terbaik. Anak muda. Mata Wu Zhangkong berbinar saat dia mengungkapkan senyum. Dia sangat senang dengan ketiga muridnya ini. Meskipun bakat bawaan Tang Wulin kurang, kekuatan ilahi bawaannya lebih dari dibuat untuk itu. Selain itu, Tang Wulin selalu melakukan upaya terbaiknya. Meskipun mereka berdua meningkat 1 peringkat jiwa, akan salah untuk membandingkan Tang Wulin dengan Xie Xie. Dibandingkan dengan Xie Xie, Tang Wulin telah berupaya lebih keras untuk peringkat 1 itu. Terlebih lagi, sepertinya setelah Blue Silver Grace-nya bermutasi menjadi varian, sepertinya benar-benar layak sekarang.
Sementara sepertinya itu tidak bisa lagi berevolusi. Jika itu berevolusi setelah dia mendapatkan cincin kedua, maka ada kemungkinan itu menjadi jiwa bela diri tingkat tinggi. Baik-baik saja, maka kami akan mulai dengan pelatihan hari ini. Tang Wulin bermitra dengan Xie dan menghadapi Gu Yue. Xie mengungkapkan senyum nakal dan kemudian dengan bangga berkata kepada Gu Yue, Yue, perhatikan bagaimana kakak bisa menempatkanmu di tempatmu. Gu Yue dengan dingin menatapnya. Kamu akan membayar untuk bagaimana kamu baru saja memanggilku. Maka, pelatihan khusus hari itu dimulai. Turnamen promosi kelas adalah acara akbar bagi ISEA Academy dan diadakan setiap tahun. Ini karena turnamen promosi kelas adalah satu-satunya acara di mana seluruh akademi berpartisipasi. Akademi lanjutan memiliki turnamen promosi kelas divisi lanjutan mereka sendiri, menjaga acara mereka terpisah dari turnamen akademi menengah. Mereka akan memamerkan siswa mereka yang paling luar biasa di turnamen dan kota akan mencatat informasi mereka dan mengarsipnya. Adapun turnamen promosi kelas yang akan datang, sangat penting untuk mendapatkan rekomendasi untuk memasuki akademi kelas tinggi di masa depan. Hadiahnya juga sama murahnya. Kelas yang memperoleh hasil luar biasa di turnamen tidak hanya akan mendapatkan perubahan peringkat, tetapi guru yang bertanggung jawab juga akan menerima pujian. Sebagai hasilnya, turnamen promosi kelas telah menjadi simbol kehormatan dan kemuliaan selama bertahun-tahun. Dikalahkan oleh kelas yang lebih rendah dianggap memalukan, sementara mengalahkan kelas yang lebih tinggi dianggap mulia. Alasan turnamen diadakan 3 bulan setelah dimulainya kelas adalah untuk memberi para guru cukup waktu untuk memilih siswa yang akan berpartisipasi, dan juga untuk menyediakan waktu yang cukup untuk merencanakan taktik mereka. Angin sepoi-sepoi bertiup dan matahari yang indah menyinari hari ini. Langit biru tidak memiliki awan sejauh mata memandang. Tahap kompetisi berdiri di tengah bidang divisi menengah. Meskipun itu disebut panggung kompetisi, itu sebenarnya hanya pelat logam setebal 10 cm dengan diameter 100 meter. Itu menduduki sebagian besar area lapangan, dan ada banyak perangkat penghalang jiwa yang mengelilinginya, menjaga terhadap kemungkinan kecelakaan yang mungkin terjadi selama pertandingan. Hari ini adalah hari pertama turnamen. Demi tidak mengganggu pelajaran para siswa, turnamen ini diadakan sepulang sekolah. Pada saat itu, bel berbunyi, menandai akhir hari sekolah. Para siswa mulai keluar dari gedung sekolah. Meskipun demikian, hanya beberapa yang menuju ke tahap kompetisi. Untuk pertandingan antara kelas 5 dan kelas 4 dari siswa kelas 1 yang baru, bagaimana mungkin layak menonton? Siswa kelas atas melihat kecocokan seperti ini dengan jijik. Mereka tidak akan datang untuk menonton pertandingan sampai hari berikutnya. Ketika kelas 3 naik ke panggung, setelah bel berbunyi, para siswa kelas 5 berbaris rapi dan berjalan ke lapangan, berdiri di samping. Setelah 3 bulan pelatihan khusus, kelas 5 memiliki aura yang sama sekali berbeda tentang mereka sekarang. Meskipun bakat mereka tidak luar biasa, di bawah instruksi Wu Zhangkong, stamina mereka telah membuat kemajuan luar biasa dan kekuatan jiwa mereka juga meningkat pesat. Para siswa kelas 4 tiba dalam 2 atau 3 hanya beberapa saat kemudian. Tampaknya mereka sama sekali tidak khawatir tentang pertandingan. Seorang guru pendek dan gagah berjalan ke sisi Wu Zhangkong, mengenakan seringai lebar. Guru Wu, murid-muridmu lumayan bagus. Aku hampir mati karena betapa tertibnya mereka di barisan mereka. Murid-murid kelas 4 saya sangat tidak disiplin. Karena itu, mulailah dengan lembut di kelas 4 saya hari ini. Meskipun kami mungkin tidak dapat dipromosikan ke kelas 3, Anda harus membantu kami mempertahankan posisi kami sebagai kelas 4. Wu Zhangkong meliriknya sebelum mengembalikan pandangannya ke depan. Benar-benar memperlakukannya seperti udara. Babak 73 pertandingan pertama dari turnamen promosi kelas. Guru kelas 4 kelas 1, Kong Hanwen, nyaris mengerutkan hidung karena marah. Level arogansi orang ini luar biasa. Itu benar. Jadi kamu kuat. Tapi apa masalah besar tentang kelas sampah yang Anda ajarkan? Bisakah kekuatan mereka mengarah kemana saja? Sepertinya Guru Wu penuh percaya diri. Kita akan melihat apa yang terjadi di atas panggung. Dengan kata-kata yang sarkasme,
Kong Hanwen memberi isyarat kepada kelasnya sendiri dan bergerak ke arah mereka. Bibir Wu Zhangkong bergerak sedikit. Dan Tang Wulin, yang berdiri di sampingnya, menangkap kata-katanya. Guru Wu sepertinya telah mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Pada saat ini, Direktur Long Hengsu berjalan menuju platform turnamen. Turnamen promosi kelas hari ini telah dimulai. Kita mulai dengan pertandingan antara kelas 5 kelas 1 dan kelas 4 kelas 1. Guru Wu Zhangkong, sudahkah Anda mengkonfirmasi jumlah peserta dari kelas Anda? Turnamen promosi kelas untuk kelas yang lebih rendah biasanya tidak sepopuler itu. Sebagai wasit ketua, Long Hengsu hanya memiliki satu poin yang menarik, yaitu murid-murid yang dilatih Wu Zhangkong dalam 3 bulan terakhir. Terutama karena Wu Zhangkong telah mendekatinya sebelumnya untuk meminta maaf padanya. Wu Zhangkong mengangguk. Kami memiliki 3 peserta dari kelas kami. Long Hengsu berbalik ke arah guru kelas 4, Kong Hanwen. Kelas 5 memiliki 3 peserta. Guru Kong, Anda punya 5 menit untuk memilih peserta Anda. Kong Hanwen telah berubah dari wajah yang sebelumnya menyeringai yang dia perlihatkan di depan Wu Zhangkong dan berkomentar dengan jijik. Untuk bersaing dengan kelas 5. Siapapun dari kelas 4 kita sudah cukup baik. Jia Long, Lin Zunyuan, Mo Si, kalian bertanding. Ingat, Anda mewakili kemuliaan kelas 4. Anda harus memamerkan kekuatan kelas 4. Wu Zhangkong hanya melambaikan tangannya. Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue naik ke panggung turnamen. Long Hengsu memandang ke arah Wu Zhangkong dengan ekspresi aneh. Secara umum, kelas 5 secara keseluruhan lemah dalam kekuasaan, dan seharusnya mengajukan jumlah minimum peserta yang mungkin. Sementara dia memilih 2 siswa terbaiknya. Dia memilih total 3 untuk bersaing. Mungkinkah kekuatan kelas 5 itu secara keseluruhan telah diperkuat di bawah pelatihan Wu Zhangkong? Di antara 3 peserta kelas 4, Jia Long berada di posisi terdepan. Dia tidak terlalu tinggi, tetapi dia gagah dan terlihat kokoh. Lin Zunyuan adalah seorang remaja yang berjerawat, berbingkai lemah. Mo Si memiliki tubuh sedang dan memiliki tampilan yang bersemangat di wajahnya. Tang Wulin berada di posisi terdepan di ujungnya. Itu benar. Itu dia. Berdiri di posisi ini membuatnya merasa seolah-olah dia adalah komandan utama. Siap. Kedua tim terpisah 50 meter. Long Hengsu mengangkat tangan kanannya. Turnamen promosi kelas 1 tahun akademik baru. Kelas 4 versus kelas 5 kelas 1. Mulai. Bersama dengan kata-kata Long Hengsu, 3 peserta kelas 4 kelas 1 merilis cincin jiwa mereka. 3 cincin jiwa putih muncul di bawah masing-masing dari 3 peserta. Berdiri di garis depan, Jia Long mengambil langkah besar ke depan. Tubuhnya tampak membesar beberapa sentimeter. Dia melolong dalam-dalam saat mata coklatnya yang semula berubah menjadi kuning dan lengannya tampak semakin kuat. Dengan langkah besar, dia bergegas maju. Lin Zunyuan menggumamkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Dan tongkat panjang muncul di tangannya. Saat cincin jiwa berkedip di bawah kakinya, sinar cahaya merah bersinar dari atas tongkatnya dan jatuh ke tubuh Jia Long. Garis merah darah muncul di mata kuning Jia Long. Dan tubuhnya melebar sekali lagi, membawa aura yang mengesankan saat ia bergegas menuju Tang Wulin. Mo Si, yang berdiri diposisikan di sisi lain, menghilang tak lama di belakang Jia Long. Dari koordinasi mereka yang cepat dan gesit, dapat dilihat bahwa mereka telah berlatih untuk jangka waktu yang lama. Berbeda dengan apa yang dikatakan Kong Hanwen, mereka bukan siswa yang dipilih secara acak untuk bersaing. Jia Long adalah seorang Master Assault System Battle Soul dan jiwanya mungkin adalah serigala. Mo Si adalah Master Jiwa Sistem Agility Pertempuran, tapi tidak jelas apa jiwa bela dirinya. Lin Zunyuan, bagaimanapun, adalah Auxiliary System Battle Soul Master. Dan keterampilan jiwa pertamanya adalah dari jenis amplifikasi. 1 dari sistem Assault, 1 dari sistem Agility, dan 1 bisa menggunakan keterampilan tipe amplifikasi. Ini kombinasi yang bagus. Melihat kembali ke kelas 5, Tang Wulin dan yang lainnya tidak melepaskan cincin jiwa mereka pada contoh pertama. Tetapi mereka semua melaju ke arah lawan mereka. Xie hanya melintas 1 kali dan muncul di dekat Jia Long saat berikutnya. Namun dia tidak menyerang. Dengan flash lain ke samping,
Dia menuju Lin Zunyuan yang berdiri di belakang Jialong. "Mo Si!" teriak Jialong. Mo Si, yang bersembunyi di belakangnya, segera muncul dan menembak ke arah Xie Xie. Jika Master Jiwa Pertempuran Sistem Bantu diserang oleh Master Jiwa Sistem Pertempuran Jiwa, Master Jiwa Pertempuran Sistem Bantu akan dikalahkan secara instan. Sehubungan dengan dua lainnya, Jialong percaya diri dalam menangkis mereka. Sangat disayangkan bahwa kepercayaan ini tidak bertahan lama. Meskipun tubuh Jialong agak meningkat di bawah efek amplifikasi pada jiwa bela dirinya, tubuhnya masih dikerdilkan oleh Tang Wulin. Saat jarak antara kedua partisipan semakin pendek, Jialong merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Kenapa dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya? Pada saat ini, dia melihat tinju Tang Wulin. Tinju Tang Wulin jelas tidak memiliki keterampilan jiwa di belakangnya. Bahkan tidak memiliki jejak fluktuasi kekuatan jiwa. Sebagai Master Assault System Battle Soul, Jialong sangat percaya diri dengan kekuatannya. Dia menyapu tangan kanannya, berharap bisa menangkap kepalan tangan Tang Wulin yang masuk. Sebuah bayangan melintas di belakang Tang Wulin, dan Jialong merasakan kakinya tergelincir saat dia hampir jatuh. Tangannya yang menonjol tidak lagi searah dengan sebelumnya. Tinju Tang Wulin terbang langsung ke dadanya. Zhou Zhangqi, yang menyaksikan turnamen dari bawah panggung, segera menutup matanya. Melihat Jialong ditinju mengingatkannya akan pertemuan pertamanya dengan Tang Wulin ketika dia ditinju keluar jendela. Peng! Jialong terbang kembali 7 atau 8 meter setelah menerima pukulan Tang Wulin. Anggur biru akhirnya merayap keluar pada tahap akhir ini, tetapi menghilang saat berikutnya. Itu karena pertempuran di ujung sudah berakhir. Setelah Xie Xie berputar di sekitar Jialong, langkahnya dipercepat. Mo Si termasuk dalam sistem agility juga. Namun dia jelas tidak pada tingkat yang sama dengan Xie Xie dalam hal kecepatan. Sebagai Light Dragon Dagger, Xie Xie diadakan mengetuk dahi Lin Zunyuan. Lin Zunyuan segera diperintahkan keluar dari turnamen oleh Long Hengsu. Selanjutnya, dengan twist tubuhnya, Xie Xie berdiri di depan Mo Si. Jiwa bela diri Mo Si adalah pedang pendek, mirip dengan belati naga cahaya Xie Xie. Kecuali bahwa kekuatan jiwanya hanya di peringkat 13. Ini adalah pertandingan tanpa unsur ketegangan. Senjata mereka hanya bertabrakan sekali sebelum Xie Xie muncul di belakang Mo Si. Belati naga ringannya mengancam leher Mo Si. Tidak sampai saat itu 3 peserta dari kelas 5 kelas 1 melepaskan jiwa bela diri mereka. Putih, kuning, kuning, 10 tahun cincin jiwa, dan 100 tahun jiwa, dering. Kong Hanwen terpesona saat menyaksikan pertandingan. Itu hanya berlangsung 10 detik dari awal hingga akhir. Apakah bahkan 10 detik? Dia cenderung bertanya pada Long Hengsu. Siapa yang ada di atas panggung? Apakah tim yang dia hadapi benar-benar berasal dari kelas 5? Dan bukan sebaliknya dari kelas 1? Xie Xie mencibir sedikit. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia tidak puas ketika dia kembali ke sisi Tang Wulin dan mereka saling tos. Saat itulah orang-orang di kelas 5 kelas 1 mulai bersorak. Oh tidak, mereka sekarang kelas 4 kelas 1. Kelas 5 kelas 1 menang. Tetapi sebelum akhir turnamen ini, mereka akan tetap sebagai kelas 5. Pengorganisasian kembali kelas akan dilanjutkan pada akhir turnamen promosi kelas. Besok, Anda akan bersaing dengan kelas 3 kelas 1. Babak 74 trio. Pertandingan ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai steamrolling. Karena tidak ada steamrolling sama sekali. Seluruh pertandingan berjalan dengan santai. Sedemikian rupa sehingga Tang Wulin dan Gu Yue bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk mengalahkan lawan-lawan mereka. Itu seperti apa yang pernah dikatakan Wu Zhangkong pada Tang Wulin, kekuatan semata-mata dari kekuatannya saja sudah cukup untuk mengalahkan sebagian besar rekan-rekannya. Wu Zhangkong tidak melirik guru kelas 4 Kong Hanwen ketika dia mengumumkan dengan nada dingin. Kelas dibubarkan. Xie Xie dan Tang Wulin berdiri begitu dekat sehingga bahu mereka saling bergesekan. Aku sebenarnya sangat senang bahwa turnamen promosi kelas diadakan. Kami dibebaskan dari pelatihan khusus malam itu untuk menjaga kondisi fisik dan energi mereka. Para pesaing diberi izin untuk absen dari kelas pelatihan khusus mereka. Itulah penyebab, seru Xie Xie.
Long Hengsu berjalan menuruni panggung saat ini dan melihat ke arah trio dengan ekspresi agak terkejut. Dia telah mengatur alokasi Xie ke kelas 5 di kelas mengingat pertarungan sebelumnya yang telah terjadi. Dengan bakat Xie, seharusnya tidak ada keraguan untuk alokasinya ke kelas 1. Namun, keluarganya telah mencari bantuan Long Hengsu. Mereka berharap memberi Xie lebih banyak kesempatan untuk mengasah dirinya sendiri. Jadi dia akhirnya dialokasikan ke kelas 5. Pada saat itu, Long Hengsu memiliki banyak pemikiran yang melintas di benaknya. Kelas 5 adalah kelas terburuk di akademi, dan berada di bawah tekanan terbesar di kelas 1. Selain itu, Wu Zhangkong telah dipindahkan ke kelas mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa pangeran tampan sombong yang sombong ini tidak disukai oleh administrasi akademi, tidak dapat dipungkiri bahwa ia memiliki kekuatan dan kemampuan mengajar yang luar biasa. Dia mengambil analisisnya selangkah lebih maju. Dengan Xie yang berbakat di kelas 5, semua kelas lainnya berada di bawah tekanan lebih dalam turnamen promosi kelas. Dengan situasi seperti ini, seluruh siswa kelas 1 jauh lebih termotivasi untuk belajar dan meningkat. Tindakan ini memiliki banyak manfaat. Dan itulah sebabnya bakat seperti Xie dialokasikan ke kelas 5. Namun, tampaknya sekarang, daya saing kelas 5 jauh melebihi apa yang dia harapkan sebelumnya. Dia ingin tahu mengapa Wu Zhangkong memilih Tang Wulin untuk berpartisipasi dalam turnamen promosi kelas ini. Dia dengan jelas ingat bahwa jiwa bela diri Tang Wulin adalah rumput Blue Silver. Adapun gadis itu, dia mungkin adalah siswa yang ingin Wu Zhangkong mengakui kesalahannya. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan kemampuannya yang sebenarnya. Kepemilikannya akan cincin jiwa 100 tahun memberikan cukup penjelasan. Kombinasi dari peserta kelas 5 ini hanyalah salah satu yang bertentangan dengan kehendak surga. Bahkan para pesaing kelas 1 akan kesulitan untuk mengalahkan mereka. Jika selama turnamen promosi kelas yang lebih rendah di kelas menang berturut-turut, maka itu akan menjadi berita buruk. Terutama untuk Long Hengsu yang bertanggung jawab atas alokasi siswa baru. Itu berarti bahwa alokasi siswa baru dilakukan atas dasar tidak adil. Dia merasa menyesal telah menyetujui permintaan Wu Zhangkong untuk membiarkan Gu Yue memasuki kelas 5. Ayo pergi dan bermain. Bagaimana dengan itu? Xie berbisik ke telinga Tang Wulin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku tidak merasa seperti itu. Waktu makan di ruang makan mulai. Xie menatap kosong. Satu-satunya pikiran di otakmu adalah makan. Tang Wulin menjawab dengan agak marah. Jika aku tidak makan, aku akan lapar. Xie menjawab, baiklah. Aku akan memperlakukanmu jika kamu menemaniku keluar. Bagaimana itu terdengar? Semua hari yang terperangkap di lingkungan akademi ini membunuhku. Administrasi Akademi Issea tidak terlalu ketat karena Issea City adalah kota yang makmur dengan keamanan yang baik. Baiklah. Mendengar bahwa Xie akan memperlakukannya sebagai makanan, Tang Wulin dengan mudah menyetujui permintaannya. Pada kenyataannya, dia ingin menyelesaikan tugas yang telah dia kumpulkan dari Asosiasi Pandai Besi seminggu yang lalu. Tugas penempaan peringkat kedua bisa memberi Tang Wulin remunerasi 10.000 hingga 30.000 koin federasi. Dalam beberapa bulan terakhir, ia telah mengumpulkan total 100.000 koin federasi. Baginya, ini adalah sejumlah besar uang. Jika dia melanjutkan dengan langkah ini, dia yakin bahwa pada saat dia membutuhkan cincin kedua, dia akan mengumpulkan cukup koin untuk jiwa roh 100 tahun. Jiwa roh 100 tahun dapat memberikan 2 keterampilan jiwa. Dan itu juga berarti bahwa ia dapat memberikan 2 cincin jiwa. Ini saja sangat penting bagi Tang Wulin. Aku juga. Gu Yue tanpa sadar muncul di samping mereka. Xie berbicara dengan wajah jijik. Aku tidak membawa gadis keluar untuk bermain. Gu Yue bersenandung dingin dan melihat ke arah Tang Wulin. Apakah kamu pergi dengan dia? Atau dengan aku? Xie menjawab dengan arogan. Bukankah itu jelas? Kami teman sekamar dan teman. Bagaimana dengan Anda? Gu Yue menganggukkan kepalanya. Lalu tiba-tiba berbalik ke arah Wu Zhangkong dan pergi. Berteriak, Guru Wu. Saya pikir koordinasi tim kami belum cukup kuat. Kita harus melatih lebih banyak. Hei! Dengan cepat, Xie muncul di depannya. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi mulutnya.
Tubuh Gu Yue melotot dengan cahaya perak saat dia bergeser 2 meter ke samping Tang Wulin. Dengan tawa dingin dia berkata, "Apakah kamu mulai berkelahi dengan saya?" Xie menjawab dengan wajah kekalahan. "Baiklah, baiklah. Jika Anda mau, maka ikutilah." Dia benar-benar tidak menaruh dendam pada Gu Yue. Dia lebih kuat dari dia. Dan itu saja membuatnya berada di jari kakinya saat melawan Gu Yue. Selama latihan berjam-jam bersama, dia belum pernah menang melawan Gu Yue dalam pertandingan 1 lawan 1. Hanya pada kesempatan langka ketika dia bermitra dengan Tang Wulin, Gu Yue akan dikalahkan. Tampaknya aneh untuk membicarakannya. Tetapi sementara dia baik pada Tang Wulin, Gu Yue selalu memilihnya. Mereka bertiga memiliki hubungan yang aneh tapi istimewa ini di mana Xie dan Gu Yue keduanya berhubungan baik dengan Tang Wulin. Tetapi tidak dengan satu sama lain. Itulah salah satu alasan mengapa Tang Wulin dipilih untuk berpartisipasi dalam tim kelas 5. Dengan kontrol konstan Tang Wulin, mereka bertiga dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan mereka. Ketiganya berubah kembali menjadi pakaian mereka sendiri dan berjalan keluar dari akademi. "Di mana kita harus pergi?" Tang Wulin bertanya kepada Xie. "Siapa yang ingin jalan-jalan ini?" Xie menjawab, "Ayo makan dulu. Bukankah itu yang Anda tunggu-tunggu?" "Saya tahu jalan makanan jadi mari kita pergi ke sana untuk mencari makanan enak." Tang Wulin menegaskan, "Kamu akan mengobati, kan?" Xie menjawab dengan sarkastis, "Mereka hanya camilan jalanan. Bisakah mereka menjadi sesuatu yang tuan muda ini tidak bisa kelola?" Gu Yue berkata. Tubuh mengeluarkan bau koin. Saat dia berbicara, dia bergerak ke sisi lain Tang Wulin dengan sengaja. Xie sangat marah. "Jika kamu memiliki masalah dengan itu maka kamu tidak harus makan." Gu Yue menjawab kembali dengan arogan. "Aku sama sekali tidak berpikir untuk menerima hadiahmu. Tang Wulin, seorang pria harus bertindak sopan. Anda harus memperlakukan saya kalau begitu." Tang Wulin mengetuk dahinya. "Kalian berdua, tidak bisakah kau berhenti berdebat? Kami di sini untuk bersantai, bukan?" Gu Yue mengangkat kepalanya dan menatap Tang Wulin dengan serius. "Apakah kamu tidak memperlakukan saya kemudian?" "Saya." Tang Wulin hanya bisa menjawab dengan itu. Gu Yue, setelah mendapat penegasan dari Tang Wulin, memandang dengan bangga ke arah Xie. "Yakinlah, kikir. Saya tidak akan pernah menerima tawaran Anda." Perlakukan Anda berbau seperti saat dia berbicara. Dia melakukan gerakan melambai di depan hidungnya dengan gerakan menghina. Xie menarik napas dalam-dalam. Dia bukan lawannya dalam argumen atau dalam perkelahian. Itulah alasan mengapa dia tidak tertarik untuk membawa Gu Yue keluar bersama mereka. Jalan makanan agak jauh dari Akademi Issea. Dan mereka bertiga berjalan 30 menit penuh untuk sampai ke sana. Itu bukan jalan lebar. Dan toko-toko tumbuh ke atas di kedua sisi. Begitu mereka mencapai mulut jalan, hidung mereka diserang dengan aroma berbagai makanan ringan dan aroma yang menggugah selera. "Ayo makan daging tusuk sate itu dulu. Ini direbus sampai lunak. Meminumnya dengan nasi benar-benar surgawi." Sebagai pemilik dari Issea City, Xie mengajukan diri secara sukarela. Babak 75 kisah daging sapi rebus. "Baiklah." Tang Wulin menyeringai. Dia sudah mulai merasa lapar. Hidangan daging sapi rebus disiapkan dengan merebus daging dalam guci tanah berwarna coklat muda. Setelah daging dibersihkan, irisan bawang dan jahe ditambahkan di dalamnya. Guci digunakan untuk menjebak kelembaban dan menjaga rasa selama proses penyalinan. Segera setelah dagingnya berubah warna, 10 atau lebih jenis rempah yang berbeda disiram ke dalam toples sebelum lama waktu penyeduhan dimulai. Daging kemudian menjadi lunak dan empuk. Dan rasa dari rempah-rempah akan bergabung dengan baik dengan daging. Ini adalah hidangan terkenal di Issea City. Toko itu berukuran kecil. Dan meja memasaknya terletak di luar toko. Ada 100 api kecil. Dan di atas meja itu ada guci-guci tanah yang diisi dengan daging sapi rebus yang gurih. Uap yang keluar dari toples ini menyebabkan getaran kecil pada kelopak. Suara-suara dengung lembut bergema dari toples saat aroma yang manis dan menyengat memikat orang yang lewat di jalan. Di dalam toko, hanya ada 5 meja persegi berukuran biasa-biasa saja.
Dengan hunian maksimal 20 atau lebih pelanggan. Setengah dari toko sudah terisi saat ini. Sekarang sudah pertengahan musim gugur dan suhunya turun saat hari-hari berlalu. Pintu masuknya menyambut para pelanggan dengan kehangatan-kehangatan dan aroma daging sapi rebus. Ini adalah perasaan nyaman untuk dialami. Gu Yue menunjukkan ekspresi terkejut pada Xie. Aku terkejut bahwa tuan muda yang kaya sepertimu akan makan di toko pinggir jalan. Xie tidak repot-repot berdebat dengannya kali ini. Daging sapi rebus dari toko ini dulunya adalah favorit ibuku. Dan aku kadang-kadang pergi ke sini. Ketika dia berbicara, dia sudah pindah ke toko dan memilih tempat duduk di meja paling jauh di dalam toko. Tang Wulin menyikut Gu Yue sebelum mengikuti Xie ke toko. Dia duduk di hadapan Xie. Oh, Xie telah datang. Dan dia membawa teman dengannya. Hidangan biasa. Bosnya adalah seorang pria paruh baya. Dia memakai celemek bernoda minyak yang diikatkan di pinggangnya dan senyum lebar di wajahnya. Paman Li, terima kasih. Xie balas tersenyum ketika dia mengucapkan terima kasih. 3 porsi daging sapi rebus dikirim kepada mereka dalam waktu singkat. Bersama dengan 3 mangkuk nasi dan 2 lauk sayuran. Ini pertama kali melihat kamu membawa teman. Lauk ini ada di rumah. Paman Li menyeringai ketika dia berbicara. Membelai kepala Xie seolah Xie adalah keponakannya sendiri. Tang Wulin terkejut ketika dia melihat Xie. Xie terobsesi dengan kebersihan. Dan tempat tidurnya sejauh ini terbersih di asrama. Tetapi pada saat ini, tampaknya tidak masalah baginya bahwa pemilik toko pinggir jalan menyentuhnya. Selanjutnya, dia menyeringai tanpa tanda-tanda meringis. Terima kasih, Paman Li. Gambar Tang Wulin dan Gu Yu tentang Xie dibatalkan oleh perilakunya saat ini. Xie menanyai mereka. Tunggu apa lagi? Cepat dan makan. Dia sudah membuka tutup stoples tanah saat dia berbicara. Pada saat itu, gelombang aroma yang kuat mengalir keluar dari toples. Kaldu itu berwarna emas gelap. Dan potongan-potongan kecil daging sapi terlihat di dalamnya. Potongan-potongan ini begitu lembut sehingga mereka langsung hancur ketika Xie menyodok satu dengan sumpitnya. Dia mengambil sepotong dengan hati-hati dan meletakkannya di mangkuk nasi. Sebelum memakannya bersama, wajahnya berbinar puas. Tang Wulin sudah lama kehilangan kesabarannya. Dia mengikuti petunjuk Xie dan mulai makan. Ini enak. Dia menyuarakan beberapa kata pujian karena itu benar-benar enak. Aroma yang kuat dari daging sapi dan kaldu adalah pernikahan yang indah dari kesegaran dan rasa asin yang sempurna ditambah dengan nasi. Kombinasi yang sempurna. Gu Yue mencoba seteguk dan tersenyum. Ini adalah toko kecil. Dengan lampu kuning suram dan perabotan usang. Tapi makanannya sangat lezat. Daging sapi, kaldu, lauk pauk, dan nasi. Keempat hidangan ini memberikan kehangatan dan kenyamanan bagi para pelanggannya. Meskipun mereka bertiga telah menjalani pelatihan khusus selama 3 bulan. Tetapi momen seperti ini yang tidak pernah terjadi selama latihan keras mereka. Suasana harmonis ada di sekitar mereka. Paman Li, aku ingin 10 set lagi. Xie melambai ke arah Paman Li karena dia tahu betul kemampuan makan seseorang. Tang Wulin menggaruk kepalanya dengan canggung. Terima kasih. Ya. Xie mengangkat kepalanya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin memberi wajah tak berdaya ketika dia menjawab. Namamu sama sekali tidak bagus. Saya berusaha mengucapkan terima kasih. Xie tersenyum pahit. Matanya sedikit merah. Ibuku memberiku nama ini. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia memilih nama ini ketika dia kebetulan menemukan sesuatu yang dia syukuri. Hal terbaik yang terjadi dalam hidupnya adalah kesempatan bertemu dengan ayah itu. Tapi, wajahnya berubah pucat-pucat pada saat ini. Tangannya mencengkeram sumpitnya lebih keras. Ibumu? Tanya Tang Wulin hati-hati. Meskipun dia tahu bahwa keluarga Xie kaya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar masalah keluarganya. Xie mengerutkan bibirnya sebelum dia berbicara. Ayah selalu sibuk di siang hari. Bahkan ketika ibu sakit parah. Dia tidak pulang. Pada saat-saat terakhir hidupnya. Dia hanya ingin bertemu ayah sekali lagi. Tetapi dia datang terlambat. Saya tidak pernah bisa melupakan malam itu. Air mata ibu. Dan penyesalan di matanya ketika cengkeramannya di tanganku akhirnya kehilangan kekuatannya.
Aku benci dia. Aku benci dia. Saya benci nama saya juga. Jika bukan karena pertemuan kebetulan itu, ibu tidak akan. Ketika dia mencapai momen ini, Xie jatuh ke meja. Di tempat ini, tampaknya Xie telah menjatuhkan semua sombong es yang dia buat ketika mereka pertama kali bertemu dengannya. Ini juga pertama kalinya ia berbagi pemikiran pribadinya dengan mereka. Pada saat ini, Paman Li datang ke meja mereka dengan toples daging sapi rebus segar. Saat dia meletakkan toples ke atas meja, dia menghela nafas. Anak ini sangat menyedihkan. Ibunya suka membawanya ke sini ke toko saya. Tetapi setelah ibunya pergi, dia datang ke sini sendirian dengan hanya kenangan dari ibunya untuk menemaninya. Anda tidak bisa menyalahkannya untuk itu. Jarang melihatnya di sini bersama teman-teman. Saya sangat senang untuknya. Dia anak yang sangat muda. Namun dia memiliki hati yang berat. Tolong bantu dia jika Anda bisa. Ai, mengerikan sekali. Tang Wulin menepuk punggung Xie dengan ringan. Gu Yue, bagaimanapun, duduk di posisi yang sama. Menatap Xie yang menangis. Matanya tampak dipenuhi sesuatu. Hei, jangan menangis. Saya akan mengambil kembali kata-kata saya dan membiarkan Anda memperlakukan saya hari ini. Gu Yue menendang Xie. Xie mengangkat kepalanya dan menyeka air matanya dengan lengan bajunya. Bukankah aku bau-bau uang? Gu Yue melengkungkan bibirnya sebelum berkomentar. Jadi bocah ini suka menyimpan dendam. Xie melempar balik dengan keras. Kami dilahirkan pada tahun yang sama dan Anda bahkan beberapa bulan lebih muda dari saya. Jika saya anak nakal, apa kabar? Gadis nakal. Gu Yue membuka toples tanah baru dan menundukkan kepalanya untuk mengkonsumsinya. Dia berbicara sambil makan. Aku tidak akan berkelahi dengan seseorang yang baru saja menangis. Ketika ketiganya meninggalkan toko daging sapi yang direbus, Paman Li menatap sosok mereka dan menghela nafas. Anak-anak akhir-akhir ini memiliki nafsu makan yang begitu besar. Makan daging sapi rebus tidak hanya membawa kehangatan Tang Wulin dan teman-temannya, tetapi tanpa sadar telah menjalin ikatan yang kuat di antara mereka bertiga. Berikutnya adalah udang galah panggang besar. Udang besar dan besar ini ditusuk dengan tusuk bambu sebelum dikirim ke pemanggang batu bara dan di atasnya ditaburi garam. Tang Wulin sepenuhnya menampilkan sikap dewa pelahap. Ketika mereka bertiga pergi dari satu ujung ke ujung jalan makanan, percakapan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan tawa. Aku kenyang sekarang. Gu Yue memegang pundak Tang Wulin untuk dukungan sementara Xie melakukan hal yang sama di sisi lain. Tang Wulin menyeringai ketika dia berbicara. Jika nafsu makanmu tidak cukup besar, jangan mencoba makan seperti dewa pelahap ini. Xie memutar matanya. Dewa pelahap apa? Anda hanyalah seorang pecinta kuliner. Itulah yang ingin saya katakan ketika pertama kali menyaksikan selera makan Anda yang luar biasa. Tang Wulin bersenandung. Ayo, mari kita terus makan karena Anda membayar untuk itu. Xie berteriak heran. Anda masih punya ruang untuk makanan. Bukankah pria ini sudah makan cukup untuk menyamai seekor sapi saat kita menyusuri jalan ini? Tang Wulin menjawab dengan bangga. Ya, apa itu di sana? Gu Yue tiba-tiba mematahkan mereka. Tang Wulin dan Xie mengangkat kepala mereka dan mengikuti pandangan Gu Yue. Tampaknya ada keributan di dekat pintu masuk jalan makanan dan ada banyak orang yang berkerumun di sekitarnya. Posisi toko kelihatannya seperti posisi toko daging sapi yang direbus. 1. Ingat bahwa terima kasih juga diucapkan sebagai Xie dalam bahasa Mandarin. Bersambung.